Mengungkapkan orang benar akan hidup oleh iman. Di episode kali ini, kita masih membahas nabi-nabi dalam perjalanan bangsa Israel, yakni Nabi Habakuk. Habakuk dalam bahasa Ibrani artinya adalah pelukan kasih. Habakuk adalah nabi ke-8 dari 12 nabi-nabi kecil dan sekaligus penulis dari kitab Habakuk. Habakuk hidup kira-kira sezaman dengan Nabi Zefanya, Yeremia, Nahum, dan mungkin juga Yoel. Beberapa ahli menyebut orang tidak bisa mengenal identitas Habakuk secara lengkap. Apa alasan para ahli berpendapat demikian? Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya. Apa alasan para ahli berpendapat demikian? Pertama, Habakuk tidak pernah membeberkan latar belakang pribadinya dalam sepanjang kitab ini. Kedua, kitab-kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak pernah menyebutkan biografinya. Padahal orang bisa memperoleh informasi lebih banyak mengenai Zefanya, Nahum, dan Yeremia yang adalah nabi-nabi yang sezaman dengan Habakuk. Satu-satunya informasi penting dalam kitab ini yang menunjukkan siapa Habakuk adalah pada pasal 1 ayat 1 dan pasal 3 ayat 1. Kedua ayat tersebut, Habakuk disebut sebagai nabi. Ini mungkin menjadi alasan Habakuk digolongkan dalam kelompok nabi-nabi kecil. Sedikitnya informasi tentang Habakuk karena singkatnya masa pelayanan dan firman Tuhan yang diwahyukannya, tetapi itu bukan berarti tidak bisa digunakan untuk memahami siapakah Habakuk. Kitab Habakuk yang ditulis sekitar 605 sebelum Masehi sampai 586 sebelum Masehi, sebelum kerajaan Yehuda berada dalam pembuangan. Nabi Habakuk muncul saat Israel pecah menjadi dua kerajaan, utara dan selatan. Nabi Habakuk fokus melayani wilayah Yehuda atau kerajaan Israel Selatan. Habakuk hidup pada masa pemerintahan Raja Yoyakim. Raja yang dikenal lalim itu memerintah tahun 609 sebelum Masehi sampai 598 sebelum Masehi. Habakuk menyatakan bahwa Allah akan memakai Babel sebagai alat pelaksana hukumannya terhadap Yehuda. Nubuatan ini juga menunjukkan bahwa suatu saat Babel akan menjadi negeri adik kuasa dan saat itu tiba, Babel akan menyerbu Yehuda, 608 sebelum Masehi sampai 598 sebelum Masehi. Sebelumnya, Babel mengalahkan Mesir, negara kuat terakhir yang menentang perluasan bangsa Babel. Babel mampu menaklukkan Mesir yang diperintah oleh Firaun Neko di Sungai Efrat. Habakuk 1 ayat 6 menunjukkan serbuan Babel itu dengan menyebut bangsa penakluk itu dengan nama Kasdim. Habakuk menyusun kitabnya pada masa pemerintahan Raja Yoyakim, 609 sampai 598 sebelum Masehi. Pada masa pemerintahan Raja Yoyakim juga banyak terjadi korupsi. Hal ini ditunjukkan dalam Habakuk 1 ayat 2 sampai 4. Oleh karena itu, tema teologis Habakuk adalah keadilan. Habakuk menyampaikan pesan yang keras dan tajam kepada orang-orang yang masih mempertahankan kejahatan moral, politis, dan ritual demi kepentingan dan kesenangan sendiri. Meskipun kejahatan bangsanya besar, tetapi Habakuk sempat mempertanyakan keputusan Tuhan memakai orang Kasdim untuk menghukum Yehuda. Padahal, orang Kasdim adalah bangsa penakluk yang kejam dan biadab, serta tidak mengakui kebenaran Tuhan. Habakuk 1 ayat 13. Namun, pada akhirnya Habakuk melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam sejarah demi keselamatan umat manusia. Habakuk menekankan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, adil, dan membela umatnya, walaupun umat dalam penderitaan. Habakuk meyakini bahwa orang benar akan hidup dan orang fasik akan musnah. Habakuk juga memberi kekuatan pada Yehuda agar tetap optimis pada Tuhan. Habakuk mengajarkan nilai-nilai kesabaran, ketekunan, dan pemahaman akan makna penderitaan. Ia mendorong Yehuda untuk mengerti rencana Tuhan secara jangka panjang, sehingga seseorang tidak memaksakan kehendaknya, tetapi memahami rencana itu dalam kesabaran dan penuh pengertian. Habakuk 3 ayat 17-19. Ungkapan Nabi Habakuk yang begitu terkenal ialah orang benar akan hidup oleh percayanya. Habakuk 2 ayat 4. Rasul Paulus menjadikan ungkapan itu sebagai tema penting di Perjanjian Baru sebagai pembangkit iman. Bahkan Rasul Paulus mengutip ayat ungkapan itu sebanyak 3 kali yang terdapat dalam Roma 1 ayat 17, Galatia 3 ayat 11, dan Ibrani 10 ayat 38. Hal unik terkait Habakuk juga soal tempat ia dimakamkan. Ada 2 klaim tempat pemakaman Habakuk, yaitu di Israel dan Iran.
Pihak Israel menyatakan bahwa tempat pemakaman Habakuk diidentifikasi oleh tradisi Yahudi sebagai lereng bukit di wilayah Galilea Atas di Israel Utara, dekat dengan desa Kadarim dan Hukok, sekitar 6 mil barat daya Safed dan 12 mil utara Gunung Tabor. Sebuah bangunan batu kecil didirikan pada abad ke-20 melindungi makam itu. Tradisi yang berasal dari abad ke-12 Masehi menyatakan bahwa makam Habakuk ada di lokasi ini. Sementara itu, Iran menyatakan bahwa Museum Tenggara Kota Tursekan di barat Iran juga diyakini sebagai tempat pemakaman Habakuk. Tempat ini dilindungi oleh organisasi warisan budaya Iran. Mereka menyatakan bahwa Habakuk diyakini sebagai pengawal di Bait Suci Salomo dan bahwa ia ditawan oleh orang-orang Babel dan kemudian dipenjarakan selama beberapa tahun. Setelah dibebaskan oleh Koresi Agung Raja Persia, ia pergi ke Tuserkan di Iran. Kuburan itu dikunjungi baik Muslim maupun Yahudi. Demikian fakta Alkitab tentang Nabi Habakuk. Bagi Anda yang ingin memberkati orang lain, Anda bisa mewujudkannya dengan cara mendukung JC Channel untuk terus bisa memberitakan kabar baik di Indonesia dengan berdonasi melalui link ini. Terus saksikan fakta Alkitab. God bless you.